Halo trader, kembali lagi ke channel seputar forex. Bersama saya Didi. Di episode belajar kali ini kita akan membahas dasar-dasar analisa dalam trading forex. Penasaran apa saja itu? Namun sebelum lanjut, pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pada dasarnya, cara analisa forex dibagi menjadi dua, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Analisa fundamental akan lebih terfokus mengkaji data-data ekonomi seperti tingkat suku bunga suatu bank sentral, gross domestic product atau GDP, inflasi, iklim bisnis manufaktur, dan lain-lain yang merangkum aktivitas ekonomi dalam suatu negara. Sedangkan analisa teknikal akan banyak memperhatikan bentuk-bentuk atau pola pergerakan harga pada chart untuk menentukan probabilitas entry dan exit yang paling menguntungkan. Selain analisa fundamental dan teknikal, sebagian trader ada juga yang menambahkan analisa forex lain sebagai tambahan atau pelengkap. Antara lain, analisa sentimen pasar adalah analisa yang mengamati kesepakatan bersama atau konsensus dari para pelaku pasar untuk mengantisipasi pergerakan harga. Kemudian analisa forex lainnya adalah analisa intermarket atau analisa yang menelaah hubungan dan interaksi antara 4 kelompok aset finansial utama, yaitu saham, obligasi, komoditas, dan forex. Nah, untuk pemula, sangat disarankan untuk belajar analisa terlebih dahulu sebelum akhirnya trading sungguhan. Lantas, bagaimana cara analisa forex yang benar? Selengkapnya, simak berikut ini. Yang pertama adalah memahami faktor-faktor yang menggerakkan pasar. Salah satu kunci dari kesuksesan trading adalah memahami mengapa suatu pergerakan terjadi di pasar. Jadi, misalnya trader melihat harga turun, maka selidikilah mengapa harga bisa turun. Faktor-faktor pergerakan dapat berasal dari aspek fundamental, teknikal, sentimen pasar, maupun intermarket. Penting pula untuk dipahami bahwa faktor-faktor pergerakan pasar dalam suatu waktu itu selalu bermacam-macam. Tak ada pergerakan harga yang hanya dipacu oleh satu sebab saja. Kemudian, pengaruh faktor-faktor tersebut akan terus berubah-ubah dari waktu ke waktu. Contoh, minggu lalu, dolar AS merosot terhadap euro karena inflasi AS dilaporkan turun dan tiada indikasi suku bunga akan naik. Sedangkan zona euro berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang bagus. Namun, pekan ini dolar AS kembali menguat. Kenapa? Setelah diselidiki, ternyata ada data penjualan retail meningkat, sehingga mendukung kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Dari sisi euro, boleh jadi tidak ada perubahan kondisi apapun, tetapi bisa jadi pula ada berita buruk. Kemudian yang kedua adalah mengetahui konsensus pasar. Setelah memahami faktor-faktor apa saja yang menggerakkan pasar, langkah selanjutnya adalah mengetahui pandangan umum para pelaku pasar atau konsensus. Sebaiknya, jangan memaksakan penerjemahan Anda sendiri, karena yang mengendalikan pasar bukan keinginan Anda, melainkan para pembeli dan penjual yang jumlahnya sangat banyak. Lantas, bagaimana cara mengetahui konsensus pasar? Sebenarnya, setiap analisa forex telah mencakup bahasan ini. Dari segi analisa fundamental, biasanya dilihat dari proyeksi kesehatan ekonomi, politik, keamanan suatu negara dalam suatu waktu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lalu, pada analisa teknikal, trader dapat melihat kekuatan buyer-seller atau yang dikenal dengan supply and demand pada grafik harga. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui apakah kondisi pasar cocok untuk trading atau tidak. Bagaimana cara melakukannya? Inilah puncak dari dua tahapan di atas, yaitu bisa tahu kapan waktu yang pas untuk masuk pasar, entry posisi, dan exit atau close posisi berdasarkan sistem trading yang digunakan. Apabila market tak menunjukkan peluang trading potensial atau pergerakannya tak sesuai dengan sistem trading Anda, maka jangan memaksakan diri untuk membuka posisi. Nah, inilah salah satu faktor penyebab kegagalan para trader, karena mereka tak tahu waktu paling tepat dan tidak untuk masuk pasar.
Hal ini menyebabkan sistem trading yang digunakan tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga hasil yang didapat kurang maksimal. Cukup sekian episode belajar kita kali ini. Jika Anda menyukai video seperti ini, silakan like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Dan juga jangan lupa bagi Anda yang ingin mendapatkan video-video belajar terbaru dari seputar forex, pastikan Anda subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di episode-episode belajar selanjutnya. Salam profit.